Halo adik-adik, Assalamualaikum. Kembali bersama Yahya Channel. Pada video kali ini, kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan membaca teks tentang organ manusia dan hewan, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf secara runtut. Hari Minggu, Edo libur sekolah. Walaupun libur, Edo mempunyai beberapa rencana untuk mengisi hari liburnya. Namun, ternyata Edo lebih memilih pergi ke rumah Pak Rudi daripada memenuhi ajakan Benny untuk berlatih renang dan menemani Lani membeli buku. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pun berpamitan dan bergegas menuju rumah Pak Rudi. Setibanya di rumah Pak Rudi, Edo pun terlihat senang memperhatikan kelinci-kelinci peliharaan Pak Rudi yang saling kejar-kejaran dan meloncat-loncat ke sana kemari. Edo pun bertanya, kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu? Kemudian, Pak Rudi menjelaskan bahwa kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci dan hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Rudi, Edo pun semakin penasaran apa dan bagaimana sih organ gerak itu. Nah, sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup dapat bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak dapat sangat berguna bagi manusia dan hewan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, sekarang coba perhatikan alat gerak hewan-hewan ini. Alat gerak utama kelinci adalah kaki. Kelinci memiliki dua buah kaki depan yang berfungsi untuk memegang makanan dan dua buah kaki belakang yang ukurannya lebih panjang daripada kaki depannya, sehingga kelinci bisa melompat dengan jauh dan bergerak dengan lincah. Alat gerak elang adalah sayap dan tulang rangka. Dengan adanya sayap ini, elang mampu terbang bebas di udara. Alat gerak ikan adalah sirip. Ada beberapa macam sirip pada ikan yang membantunya berenang bebas di air, yaitu sirip dada, sirip ekor, sirip perut, dan sirip punggung. Nah, bagaimanakah dengan alat gerak hewan lainnya?
Adik-adik bisa mengetahuinya dengan cara mengamati gerak hewan-hewan secara langsung, atau bertanya dengan orang tua maupun guru, dan bisa juga dengan membaca buku-buku yang membahas alat gerak hewan. Dengan membaca buku, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan karena buku adalah jendela ilmu. Di dalam sebuah buku, terdapat kalimat-kalimat yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk paragraf-paragraf. Tahukah kamu, dalam sebuah paragraf ada yang disebut dengan ide pokok dan ada juga kalimat pengembang. Paragraf yang ide pokoknya berada pada awal kalimat disebut paragraf deduktif. Dan jika ide pokoknya berada pada akhir paragraf disebut paragraf induktif. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat pengembang? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Dan ide pokok ini disajikan dalam bentuk kalimat utama. Sementara kalimat pengembang adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan ide pokok atau gagasan utama. Bagaimanakah cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang? Coba perhatikan teks berikut ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Paragraf ini diawali dengan sebuah kalimat. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat berikutnya mendefinisikan arti dari gerak itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa kalimat kedua ini menjelaskan pengertian dari kalimat pertama. Selanjutnya pada kalimat ketiga masih membahas tentang gerak, yaitu makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Dengan begitu, kita bisa menentukan bahwa kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah kalimat pengembang, dan ide pokoknya berada pada kalimat pertama. Oke, mudah kan? Sekarang saatnya kita berlatih, agar adik-adik bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Di dalam buku tematik halaman 4, di situ ada tabel untuk diisi ide pokok dan kalimat pengembangnya berdasarkan teks bacaan yang ada pada halaman sebelumnya yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Selamat berlatih dan semoga adik-adik bisa menemukan ide pokok dan kalimat-kalimat pengembang. Baiklah adik-adik, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jika adik-adik suka dengan video ini, silahkan pencet tombol like dan tambahkan komentar pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya ya.